Welcome back to my channel guys. Halo semuanya, maaf banget aku udah lama banget nggak ngevlog. Kayaknya udah hampir 2 bulan aku belum update vlog baru. Jadi hari ini aku memutuskan untuk kembali ngevlog lagi. Makasih semuanya yang udah ingetin aku untuk ngevlog terus. Jadi hari ini itu temanya adalah starter kit atau starter pack koas di masa pandemi. Ini aku buat karena lumayan banyak yang salvok dengan snapgram atau story-storyku dan request untuk ceritain tentang koasku di FKUNS yang kebetulan emang gak ada libur selama pandemi ini. Jadi kalau kalian penasaran, just keep on watching. Jadi mungkin pertama pendahuluannya aku mau cerita dikit tentang gimana sistem koasku di kampusku yang emang dari awal tuh nggak ada liburnya sama sekali. Jadi FYI aku tuh udah nyelesain semua koas di 18 stase yang kayak stase objin, anak, interna, bedahnya itu aku udah lewat semua. Mungkin aku cerita dikit dulu awal-awal KLB di Solo. Kalau kalian ikutin vlogku itu pas aku lagi di stase awal integrasi yang adalah di stase puskesmas, sebelum akhirnya seluruh koas, mungkin most of all koas di Indonesia itu ditarik, atau bahasanya mungkin di kuliahnya lewat daring tapi nggak ke rumah sakit gitu kan. Tapi emang FKUNS sendiri itu tetap melanjutkan sistem pembelajarannya, mungkin agak disesuaikan dikit dengan kondisi pandemi sekarang. Ternyata dari kampusku alhamdulillahnya tetap memperhatikan mahasiswanya dengan menyediakan alat pelindung diri atau APD khusus mahasiswa-mahasiswa atau khusus koas-koas yang ke rumah sakit ini. Oke, jadi udah terlalu panjang aku ceritainnya. Intinya kita langsung aja membahas alat pelindung diri atau barang-barang mungkin starter pack apa aja yang aku bawa setiap aku ke rumah sakit. Jadi pertama aku ngejelasinnya itu dari APD-nya. Mungkin aku kasih contoh gambar aku pakai APD lengkap aja. Kayak gini. Jadi itu dari atas aku pakai headcap, tutupan kepala, rambutnya diikat, pokoknya dimasukin ke headcap itu. Kemudian aku pakai maskernya itu pakai N95 karena untuk tenaga medis, dan udah gitu aku di IGD tuh penting banget N95. Aku KN95 sih, atau N95 sama aja. Terus udah gitu dari kepala masker, dan jangan lupa masker itu jangan dibuka-buka. Pokoknya kalau udah di rumah sakit jangan dibuka-buka, kecuali mungkin mau sholat atau mau makan. Sisanya jangan pernah buka masker sih menurutku ya. Kemudian kita turun ke bajunya nih. Bajunya itu aku setiap hari selalu pakai baju jaga, baju yang atas bawah seragam gitu. Aku udah nggak pernah lagi pakai snelly sama sekali guys. Jadi kalau dulu kan koas di aku sih itu pakai snelly. Nah sekarang untuk mengurangi sumber infeksi itu kita nggak pernah pakai snelly, tapi kita ganti nih. Jadi ada pakai gaunnya itu pokoknya sampai tangan dan sampai bawah. Dimana gaun itu kalau di IGD aku dipakai terus. Ini penting banget nih, selain kita pakai APD, misalnya kayak gaun atau topi, itu penting banget untuk gimana caranya kita membungkusnya, masukin tas, bawa pulang dan dicuci. Karena kalau aku itu emang gaunnya cuci sendiri, nggak dicuciin di rumah sakit. Nah itu kan sebenarnya sama aja kita bawa barang infeksius ke rumah kita. Nah makanya penting banget nih gimana cara kita bawa pulangnya. Kalau aku sih sediain plastik atau kantong kayak reusable bag gitu yang bisa kita cuci lagi. Itu disiapin untuk baju kotor dari gaunku yang gede itu. Kan gaun itu dipakai pas udah masuk rumah sakit kan. Nah pas mau pulang, sebelum keluar dari rumah sakit, aku copot dulu gaunnya. Gaun itu nggak boleh kita bawa keluar dari rumah sakit ya guys, karena itu infeksius banget. Nah sebelum aku keluar dari rumah sakit itu aku copot dulu gaunnya. Penting banget untuk kita copot gaunnya, kita lipat dengan benar. Kalau aku sih bagiannya infeksius luarnya kayak aku masukin ke dalam, baru aku lipat, masukin ke kantong biar terpisahkan dari isi-isi tas kita yang lain di dalam tas. Habis dimasukin topinya juga, topinya biasa aku balik gitu, terus aku masukin juga, iket rapet, terus masukin tas nih. Penting banget harus rapet, yang jangan sampai barang-barang kita yang lain juga terkontaminasi nih virus dari rumah sakit, kan bahaya banget kan.
aku kasih tips sedikit. Kalau dulu mungkin koas-koas atau yang lainnya itu ke rumah sakit masih ada yang pakai kayak flat shoes gitu. Nah kalau personally aku, mungkin nggak semua orang, tapi kalau aku sekarang udah nggak pernah pakai flat shoes ke rumah sakit. Aku kayak pakainya tuh sepatu kets tertutup dan pakai kaos kaki yang nutupin semua gitu loh, kayak biar lebih aman aja. Jadi aku udah jarang pakai flat shoes yang agak kebuka gitu. Penting juga nih prosedur kita sampai rumah. Jadi sampai rumah nih ya, kalau aku kan HP ku tuh aku masukin sini nih. Aku juga lumayan baru beli sih. Ini sebenarnya murah kok. Ini tuh kayak waterproof case gitu loh, kak, case buat HP. Nanti HP ku masukin ke sini. Selama di rumah sakit, HP ku terlindungi oleh ini. Kalau kayak gini kan aku tinggal semprotin ini, nanti aku lap. Jadi kayak lebih gampang aku ngebersihinnya. Jadi yang terkontaminasi luarnya, bukan HP ku gitu. Terus gitu, ini bisa digantung juga, kayak lebih aman aja sih. Aku merasa lebih aman kan, karena kalau misalnya di IGD kadang kita udah cuci tangan, tapi tangan kita megang meja, megang apa, itu kan juga infeksius. Terus kita megang HP, kita kadang nggak sadarnya kan kayak gitu kan. Kayak gitu, kalau sampai rumah, aku tuh taruhnya barang-barang semua. Misalnya ID cardku, ini juga, nih ya, aku kasih contoh. Jadi, aku tuh naruhnya di... Guys, aku mau nunjukin ke kalian kayak tempat aku sampai pertama kali aku sampai kosan itu, aku bener-bener narok mulai dari ID cardku. Jadi ini emang tadi habis udah aku bersihin, kayak ID cardku, terus HP ku aku taruh sini, dompet, terus ini case HP ku juga, kunciran, kacamata pun nih, kacamata juga kayak aku taruh sini. Pokoknya kayak barang-barang infeksius, sama mapku, karena mapku tuh udah kayak terkontaminasi, sempet keluar-keluar gitu tadi dari rumah sakit, dan kertas-kertasnya gitu aku taruh sini. Bisa kalian semprot pakai ini, jangan lupa dibaliknya, pokoknya semua aku semprot. Atau kayak kalau nggak pakai itu, sebenarnya pakai ini juga bisa, ini hand sanitizer biasa. Jadi aku semprot yang sekiranya emang terkontaminasi gitu, atau bisa pakai ini juga kan, kayak seret gitu. Terus udah aku tinggalin di situ. Abis itu aku langsung mandi. Nah, abis udah bersihin barang-barangnya di situ tadi, aku langsung buka semuanya, aku langsung mandi, cuci-cuci. Terus langsung gaunnya, tadi yang baju gaunku, baju jagaku, langsung ku cuci gitu, langsung ku rendem. Soalnya kadang kalau pakai laundry itu agak lama gitu loh, beberapa hari. Sedangkan aku kan butuh gaunnya secepat mungkin karena aku mau ke rumah sakit lagi. Jadi kayak untuk gaun sama baju jaga kadang aku cuci sendiri gitu. Jadi selesai mandi baru aku semprot-semprot lagi, terus kulapin satu-satu kan karena tanganku udah bersih gitu. Sama jangan lupa tas kita juga biasa aku semprot-semprotin sih, sama sepatu juga guys. Jadi kayak sepatu, tas yang emang nggak bisa dicuci setiap hari ya at least disemprotin pakai desinfektan aja, atau pokoknya pakai yang ada kandungan alkohol 70%. Nah langsung tas-tas atau barang-barang semuanya, botol minum, pokoknya semuanya dibersihkan kan. Oh ya guys, penting juga kalau aku itu kayak peralatan sholat, mukena, sejadah, alat makan, minum, itu aku bawa semua dari rumah. Jadi emang bener-bener udah berubah banget sama kayak dulu kan kalau makan di warung sebelah rumah sakit, santai banget gitu kan. Dan jangan lupa kayak mukena dan sejadah gitu-gitu tuh tetap harus sering dicuci juga, karena itu kan juga sebenarnya infeksius juga, karena kita nempel di lantai rumah sakit gitu kan, bahaya juga. Jadi mungkin segini dulu vlog singkatku kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian koas-koas yang udah mulai masuk, banyak banget yang ada yang aku, koas-koas yang ternyata yang udah mau mulai balik ke rumah sakit lagi, semangat terus, selamat bertugas, selamat belajar, semoga selalu dilindungi biar nggak terjadi yang tidak diinginkan, tapi harus tetap aware, jangan lengah sama sekali, karena ini udah nggak sama kayak kita koas zaman dulu sebelum pandemi, bener-bener udah berubah total. Jadi mau apa-apa tuh harus selalu dipikirin, selalu harus hati-hati guys, dan semangat terus calon teman sejawatku. Jadi buat kalian yang mau request boleh banget, aku terbuka banget, bisa di Instagramku atau komen di bawah, karena kadang aku juga nggak kepikiran gitu ide-ide yang sebenarnya ternyata kalian pingin tahu gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian punya ide,
bener-bener bebas banget untuk ngingetin aku, request ke aku, nggak apa-apa. Kalau emang aku bisa bikin, aku akan bikin kok pasti untuk kalian semua. So thank you so much for watching. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian. And I'll see you guys on my next vlog. Bye bye.